Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bendy Tandika dengan NIM 20070355693 dari D3 Teknologi Pap dan Kertas. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang bagaimana proses pembuatan soda kaustik atau dalam rumus kimianya itu disebut sebagai NaOH. Dan jangan tanpa basa-basi lagi, stay tune video ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang proses pembuatan dari NaOH, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa arti dari NaOH tersebut. NaOH itu biasa dikenal sebagai soda kaustik yang merupakan senyawa anorganik dengan rumus kimianya itu NaOH. Biasanya soda kaustik ini dia bentuknya itu padatan putih dan merupakan logam dasar yang sangat kuat dan bersifat korosif. Natrium hidroksida ini biasa tersedia dalam pelet, dalam serpi, atau butiran dan larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Natrium hidroksida ini atau NaOH ini diproduksi dari industri sebagai larutan, yang dimana dia akan menggunakan variasi dari proses klor-alkali elektrolit. Pada pembuatan NaOH juga ini akan dihasilkan yaitu gas klorin. Natrium hidroksida ini dapat diperoleh dari larutan dengan penguapan air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan NaOH atau kaustik, yang dimana yang pertama itu adanya proses kernel caster, yang dimana sel kernel caster ini adalah tangki baja yang bentuknya itu seperti persegi panjang. Di dalam tangki itu dilapisi dengan ebonit. Anoda itu terbuat dari titanium. Lapisan itu akan mengalir merkuri atau Hg di bagian bawah tangki yang berfungsi sebagai katoda, yang dimana reaksi ionisasi NaCl itu adalah 2 NaCl ditambah 2 NaCl akan membentuk 2 Na positif dan 2 Cl negatif, yang dimana ketika arus listrik dilewatkan melalui air garam dan ion akan bermigrasi ke arah elektroda masing-masing. Ion Na positif ini akan dibuang di katoda merkuri atau Hg. Natrium tersebut disimpan di merkuri dengan membentuk sodium amalgam. Klorin diproduksi di anoda diambil dari atas sel. Kemudian reaksi di katodanya itu adalah 2 Na positif tambah 2 E atau 2 elektrolit akan menghasilkan 2 Na. Selanjutnya pada anoda itu adanya 2 Cl akan membentuk Cl2 ditambah 2 elektrolit. Nah, selanjutnya adanya proses diafragma sel Nelson, yang dimana prosedurnya itu diafragma itu akan berpori dari asbes atau oksida logam dengan polimer yang akan memisahkan anoda dan katoda kompartemen. Diafragma itu akan mencegah ion hidroksida akan memasuki anoda kompartemen dan mencegah ion klorida itu memasuki katoda. Air garam jenuh itu akan memasuki kompartemen anoda di mana gas klorin itu akan dihasilkan. Anoda atau elektroda positif yang berupa karbon atau titanium itu dilapisi dengan Ru atau titanium oksida, yang katodanya itu adalah steel mesh. Reaksi yang terjadi pada anoda itu adalah 2 Cl negatif ditambah 2 Cl negatif itu akan menghasilkan Cl2 ditambah 2E. Kemudian yang terjadi pada katoda itu 2H2O ditambah 2E
akan membentuk H2 ditambah 2OH, yang dimana pada anoda itu akan terjadi sebagai oksidasi dan katoda itu sebagai reduksi. Nah, yang ketiga adanya proses Lowick, yang dimana proses Lowick ini untuk persiapan soda kaustik yang tergantung pada pembentukan natrium perat, atau dalam rumus kimia itu Na2Fe2O4, yang kemudian dia akan terurai dengan air. Cairan soda ini kemudian dicampur dengan oksida besi dan massa yang diuapkan sampai kering dan dikalkinasi dalam api yang panas, biasanya dalam tungku bergulir. Pada proses kalsinasi tersebut, reaksi antara natrium karbonat dan oksida besi itu akan menghasilkan karbon oksida yang terlepas ke udara dan natrium ferat itu yang tersisa dalam tungku. Massa tersebut akan dicuci dengan air dingin sampai semua materi yang larut akan dihilangkan. Kemudian pada suhu 90 derajat Celcius, air dilewatkan pada natrium ferat. Karena dekomposisi ini, soda kaustik akan terbentuk dan oksida besi itu akan diperbarui lagi, yang kemudian akan dikembalikan ke proses kalsinasi. Oksida besi yang digunakan adalah biji besi alami, sangat bersih dan bebas dari silika atau kotoran lainnya. Hal itu dipakai karena kotoran pada saat kalsinasi akan menghasilkan endapan hidroksida besi yang tidak baik pada proses, yang kemudian memberikan produk sulit. Nah, proses selanjutnya adanya proses oksidasi cairan putih, yang dimana dalam proses ini nitrogen sulfida atau biasa dalam rumus kimia itu Na2S di cairan putih akan teroksidasi oleh udara menjadi polisulfid yang digunakan pada proses pencernaan. Proses pencernaan ini adalah di mana selulosa dan semiselulosa atau polisakarida itu akan dipisahkan dari chip yang berfungsi sebagai bahan kayu untuk membuat pulp. Cairan putih ini menjadi salah satu bahan kimia seperti Na2S, NaOH, dan lain-lain. Udara pada proses oksidasi ini terletak di antara proses kaustikifikasi dan proses pencernaan. Cairan putih yang akan teroksidasi akan diambil dari garis yang menghubungkan proses kaustikifikasi untuk proses pencernaan, dan polisulfid yang dihasilkan tersebut akan disalurkan kembali ke dalam proses. Ini berarti bahwa tidak ada modifikasi sistem yang ada perlu. Proses oksidasi udara ini akan terdiri terutama dari perangkat filtrasi cairan putih dan reaktor oksidasi. Jenis upper current ini digunakan agar filter untuk efisien untuk menghapus komponen utama yang menjadi CaCO3 dan zat lain yang dihasilkan selama proses kaustifikasi. Reaktor oksidasi ini akan diisi dengan katalis oksidasi yang kemudian udara akan diberikan melalui melalui blower, membuat reaksi oksidasi akan berlangsung. Nah, kemudian adanya metode Carmichael, yang dimana dalam alat Carmichael ini sebuah diafragma asbes akan diresapi dengan semen Portland yang digunakan. Diafragma terletak secara horizontal pada katoda di bagian bawah sel, yang di atas itu adalah bel untuk mengumpulkan hidrogen yang dilepaskan. Pada anoda adalah dari batang tembaga ditutupi dengan karet keras, di mana platinum itu akan ditempatkan ke air garam. Anoda ini akan ditangguhkan di atas sel dan klorin itu akan dibebaskan sedemikian hanya sesaat kontak dengan cairan. Larutan garam akan dimasukkan ke dalam sel di bagian atas dan aliran cepat dari tetes, sedangkan campuran soda kaustik itu dan garam akan terus mengalir dari bawah.
Selanjutnya adalah proses Lesueur, yang dimana pada proses ini akan menggunakan alat Lunds. Katoda, kawat besi, kasa akan ditempatkan dalam posisi miring, di atasnya terletak diafragma, yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah selembar kertas perkamen dan lembar ganda asbes disemen bersama-sama dengan albumin darah yang digumpalkan dan dikeraskan dengan perlakuan dengan kalium bikromat. Soda kaustik yang terbentuk dalam larutan luar bel, dan karena posisi miring dari katoda tersebut, hidrogen yang diharapkan untuk dilepaskan dengan mudah, sehingga mencegah proses polarisasi. Tapi ternyata dalam prakteknya bahwa gerabah yang hancur oleh larutan soda kaustik, sedangkan hidrogen itu akan dibebaskan. Diafragma itu akan cepat hancur yang berlangsung hanya dari 24 sampai 48 jam atau 1 sampai 2 hari. Anoda yang dipakai itu akan lebih lambat, berlangsung sekitar 6 minggu. Proses ini menghasilkan larutan kaustik yang mengandung konsentrasi 10% pada NaOH. Nah, proses selanjutnya adanya proses merkuri, yang dimana pada proses ini Hg atau merkuri itu akan dipakai sebagai katoda dan grafit sebagai anoda. Larutan NaOH itu terjadi melalui pembentukan amalgam atau NaHg. Sel merkuri ini terdiri dari 3 unit. Yang pertama adalah sel elektrolisis atau primary cell. Di sini NaCl yang akan dielektrolisis itu akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Selanjutnya Na+ ini akan berikatan dengan Hg yang membentuk amalgam. Yang kemudian adalah secondary cell, yang dimana ada denute atau decomposer. Di sini Na amalgam itu akan bereaksi dengan air yang membentuk NaOH, H2, dan melepas Hg yang kemudian itu akan direcycle. Yang kemudian yang ketiga ada mercury pump untuk memompa Hg dari secondary cell ke primary cell. Nah, proses yang terakhir adanya proses ion exchanger membran, yang dimana pada proses ini akan terjadi antara ruang katoda dan anoda yang dibatasi oleh ion exchanger membran. NaOH jenuh ini akan dimasukkan ke ruang anoda dan air murni dimasukkan ke dalam katoda. Cl2 yang dihasilkan di anoda, sedangkan H2 dan NaOH itu akan dihasilkan di katoda. Proses ini menghasilkan NaOH dengan konsentrasi sekitar 30%, sehingga dibutuhkan steam lebih banyak untuk pemekatan. Pada proses ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan proses diafragma dan merkuri, yaitu yang pertama, total energi yang diperlukan akan menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah tidak menghasilkan polutan. Yang ketiga adalah memerlukan voltage yang lebih rendah. Baiklah, sekian dari video saya hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.